Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ila nauna wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ketua DKM Rasulullah Nuriman, Bapak Alfi, Bapak RW, dan semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam rangka pengajian rutin minggu ketiga setiap bulan. Pada kesempatan ini mari kita mengevaluasi mengenai 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. 4 hal yang maksud adalah pertama, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Umur yang kita peroleh dari Allah ini sudah ditentukan, sudah ada jadwalnya, sudah kapan meninggalnya sudah ditentukan, di mana dan sebabnya apa. Jadi semuanya kita ini tinggal menunggu saja, dan dalam rangka menunggu ini tidak diam, tapi kita bergerak menuju kematian. Di sini yang perlu kita sama-sama sadari, saling mengingatkan di antara kita bahwa kita ini setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, kita ini semuanya berbodoh-bodoh menuju kematian. Umur kita jangan bertambah, tapi berkurang. Maka hakikatnya. Karena itu, marilah kita persiapkan mempertanggungjawabkan umur yang kita jalani ini, yang kita lalui ini, hari ini berbuat apa, jam ini berbuat apa, dan setelah ini mau ngapain ini. Nah, ini semuanya tercatat dengan rapi. Kita sudah memahami bahwa Allah Maha Teliti mencatatkan apa yang kita lakukan setiap detik ini. Dalam hadis yang disampaikan oleh At-Tirmidzi,
Bismillahirrahmanirrahim. La tazalu qalbi ma'abdun yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfa'uhu wa jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis untuk mengingatkan kita semua mengenai hal yang akan kita diminta pertanggungjawab. Tidak akan bergeser dua lapak kaki seseorang pada hari kiamat nanti jika dia tidak bisa bergerak. Orang pada saat itu tidak bisa bergerak sampai kapan? Sampai ditanyai terlebih dahulu tentang apa? Ya, hatta yus'al an umrihi, tentang umurnya, umur yang kita peroleh, yang kita jalani ini untuk apa? Dilakukan, dimanfaatkan, digunakan. Kemana umur yang dihabiskan? Fima afnahu, berapa umur yang dihabiskan? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmihi fima fa'ala, ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Jadi belum cukup atau tidak cukup kalau kita itu datang rajin habis Senin tapi tidak mengamalkan ilmunya. Hadirin sekalian, wa amalihi min ayna iktasabu, dan hartanya dari mana ia peroleh. Wa fima anfa'uhu, dan kemana dinafkahkan, kemana dikeluarkan harta yang kita peroleh. Jadi bukan hanya harta keluar saja yang diperiksa, tapi ditorek. Ya, Allah tanya juga, ente dari mana itu? Beli di rumah di Tebet Barat itu dari mana? Uangnya dari mana? Itu ditanya. Kalau sudah betul belinya, rumah itu untuk apa? Coba, atap itu untuk apa? Atau saudara-saudara beli kendaraan itu untuk apa? Dipergunakan untuk hal-hal yang baik, menuju ridho Allah, ya, menuju kebajikan, menuju ketakwaan, atau justru ada kendaraan ini untuk kepentingan yang lain-lain yang tidak sesuai. Itu yang ketiga. Malihi ayna iktasabahu wa fima anfa'uhu. Nah, yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah. Ini tubuh kita ini
jasad kita ini untuk apa digunakan? Jasad ini ditanya, apakah untuk membantu orang atau untuk menyusahkan orang? Tubuh kita yang sekarang kita ini jaga, kita peroleh, kita betul-betul pelihara yang baik, ini tolong kita waspadai dan kita siap-siap mempertanggungjawabkannya. Pastikan bahwa pada hal yang tadi itu akan ditanya, kita bisa mempertanggungjawabkan. Dari sekarang bapak-bapak, saudara-saudara harus pastikan itu. Bukan penyesalan, bukan nanti Pak. Tapi sekarang ini kita pastikan. Kita evaluasi. Ayo kita evaluasi. Waktu kita menjadi staff bagaimana? Waktu kita menjadi kasih bagaimana? Waktu kita menjadi kamar bagaimana? Menjadi lurah bagaimana? Menjadi wakil camat bagaimana? Menjadi camat bagaimana? Kita evaluasi. Dan terus harus kita punya keyakinan, kita pastikan setiap hari, setiap saat kita pastikan 4 hal yang akan ditanya ini pasti kita bisa menjawabnya dengan baik. Pastikan kita mempertanggungjawabkan dengan baik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, soal ilmu, Anda bisa tadi yang disampaikan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku ya, kepada siapa? Kepada orang lain, walaupun hanya 1 ayat saja Pak, kita dapat. Apalagi kita banyak ayat, banyak hadis, sampaikan. Jadi menyampaikan itu, mengajak kebaikan itu bukan hanya ustaz-ustaz saja Pak, semuanya Pak. Semuanya. Dan bahkan terutama itu para pejabat. Tuh. Para pejabat dari RT, RW, lurah, camat, terus itu terutama yang berkewajiban untuk mengajak kebajikan. Itu sekalian, Allah SWT, saya teringat waktu saya ke pensiun Pak, saya diingatkan oleh ustaz-ustaz, hati-hati ya sebagai pejabat, nanti saya dimintai pertanggungjawabannya. Saya keliling Pak seluruh Indonesia, di kantor itu ada musholanya enggak? Ada masjidnya enggak? Apakah sudah saatnya dibangun masjid atau belum? Cukup mushola karena kecilnya kantor misalnya, tapi terurus atau tidak musholanya atau masjid itu? Bagaimana para pegawai itu mengisi sholat wajibnya, sholat 5 waktunya itu di mushola itu gimana? Alhamdulillah
Maka baik itu saya sempat keliling dan hampir seluruh kantor-kantor itu musolanya lalu yang tadi di pojok-pojok gitu ya. Tolong Pak, perhatian kita semua. Musola itu jangan sampai di pojok-pojoknya seperti Buddha. Musola itu sebaiknya lebih baik daripada ruang tamu kita. Kenapa? Karena itu ruang pertemuan kita Pak dengan Allah. Ruang pertemuan tamu-tamu kita dengan Allah. Masa di pojok gitu Pak, udah gitu kurang terpelihara, nggak disapu, kurang bersih, kurang apa dan sebagainya. Masya Allah, ini prihatin banget. Nah, sejak itu saya keliling-keliling semuanya alhamdulillah. Musola, masjid-masjid yang diperlukan di situ alhamdulillah dibangun. Dan saya kira musola itu, masjid itu terpisah dari bangunan utama dengan kantor. Ada musola itu terpisah, berdiri, ya, terpelihara, kebersihannya dan sebagainya. Saya bilang pada kepala unitnya itu, pada kepala balainya itu, sampai kalau nanti ditanya itu, ya, bagaimana kebersihan musola yang di kantor sampean itu, sebagai kepala ditanya. Pernah nggak melihat musolanya begitu kotor, begitu bau, yang nggak sedap karena kurang bersih dan sebagainya, terkontrol, dibersihkan dan sebagainya, diarahkan. Nah, hati-hati. Semuanya harus dipertanyakan. Ya tadi itu 4 kali itu. Ya. Hartanya kita, ilmu kita, umur kita tadi. Pada tubuh kita ini, tubuh kita kalau kita ditentukan sebagai pejabat ya, lebih luas lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama ingat, kita sadari betul bahwa Allah meminta. Sebentar lagi Pak, sebentar lagi Allah minta pertanggungjawaban ini. Kita mulai fokus apa? Fokus mempertanggungjawabkan 4 hal itu. Umur kita, ilmu kita, harta kita, tubuh kita. Kita pertanggungjawabkan ini yang kita bawa, yang kita pelihara, yang kita lakukan sesuatu itu. Kita fokus pertanggungjawab itu. Insya Allah kan kalau semuanya kita menyadari dan mempersiapkan diri, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terpilih. Dan ada satu hadis qudsi, man yuridillahu khairan, man barang siapa yuridillahu yang dikehendaki oleh Allah khairan, kebajikan pada orang itu, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu tentang agamanya. Cirinya apa? Ya orang itu rajin menuntut ilmu agama. Adanya di mana? Ya di majelis taklim. Sekarang sudah masuk Pak. Tolong hati-hati juga ya. Apa yang ada di HP ini sudah macam-macam. Maksudnya mau cari ilmu apa saja ada di sini. Mau ilmu santet Pak, macam-macam. Ilmu agama juga macam-macam di sini Pak. Nah, kadang-kadang kita kalau tidak punya pegangan yang jelas, yang angkep Pak, jadi kan bingung Pak.
Ya, nah ulama ini mengatakan begitu. Ulama ini beda lagi, ulama ini beda lagi, ulama ini wah polusi gua. Mana ini? Yang benar ini. Jangan bingung, jangan bingung. Kuncinya datang di majelis taklim. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan selamatkan dunia dan akhirat.